Cerita dikancut di mana Xiaoyan menyaksikan Goyan yang mengungkapkan kebenciannya terhadap klan Siming di hadapan Qi Baihun. Menanggapi hal itu, Qi Baihun pun mengancam bahwa jika Goyan tidak mau membuka peti emas, maka semuanya akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Setelah makna ancaman itu disampaikan, ruang di hadapan mereka kembali lenyap. Kehampaan gelap yang semula membentang berubah menjadi dunia berwarna merah menyala, seolah seluruh lapisan realitas tersulut api. Perubahan itu terjadi tanpa jeda, membuat suasana menjadi menekan dan penuh dengan firasat buruk. Tak lama kemudian, beberapa aura juga melesat dari kejauhan. 3 di antaranya membawa tekanan yang sangat menakutkan, menembus ruang aneh tersebut seperti meteorit yang jatuh. Para pendatang itu dipimpin oleh Tuan Su, diikuti oleh Yao Nantian dan Bing Leidong. Ketiganya segera memusatkan perhatian pada Xiaoyan, menjadikannya satu-satunya sasaran sejak kemunculan mereka. Klon Tuan Su menyampaikan maksud kedatangannya dengan sikap mengejek. Ia berkata bahwa Tuan Su yang asli benar-benar terlihat sangat cemas hingga ia harus mengirim sebuah klon. Ia lanjut bergumam bahwa jika kegagalan terjadi, maka hal itu tidak hanya akan merusak reputasi, tetapi juga hal tersebut akan mengguncang kondisi mental Tuan Su. Dalam nada yang sama, klon tersebut menyatakan tidak akan memberi kesempatan apapun lagi bagi Xiaoyan, karena menurutnya Xiaoyan juga sudah tidak memiliki peluang untuk bisa lolos. Menanggapi hal itu, Xiaoyan menunjukkan keteguhan di dalam pandangan matanya. Apa yang diputuskan oleh Goyan bukan sesuatu yang disesali oleh Xiaoyan. Di hadapan tekanan itu, Xiaoyan tetap berdiri tanpa adanya gentar. Ketiga sosok di seberangnya diselimuti tekanan mengerikan yang berada di tingkat kelima alam jantung kaisar. Mereka menatap ke arah Xiaoyan dengan pandangan dingin dan penuh dengan niat membunuh. Xiaoyan dengan cepat menyadari bahwa dirinya sekali lagi terperangkap dalam alam mimpi ciptaan penguasa mimpi. Namun berbeda dari ilusi biasa, keberadaan Tuan Su dan sekutunya di hadapan Xiaoyan adalah sebuah kenyataan. Mereka juga telah memasuki alam mimpi tersebut, sebuah dunia yang sengaja diciptakan untuk mengaburkan segel antara kenyataan dan ilusi. Sementara itu di sisi lain, klon dari Tuan Su pada saat ini kembali mulai berbicara. Ia menyampaikan pengakuan bernada dingin mengenai pertumbuhan Xiaoyan. Ia mengakui bahwa kemajuan Xiaoyan sebagai reinkarnasi yang mulia benar-benar mengejutkan. Ia benar-benar tidak menyangka dalam waktu singkat Xiaoyan dapat menembus ke tingkat keempat. Menurut perhitungan Tuan Su, jika Xiaoyan dibiarkan memperoleh satu kesempatan lagi, akibatnya benar-benar akan berada di luar kendali. Karena alasan itulah mereka pada akhirnya datang dengan tujuan melenyapkan ancaman ini sepenuhnya. Tuan Su juga kembali menjelaskan bahwa di pertempuran sebelumnya, ia hanyalah sisa jiwa yang terpecah sehingga kekuatan tempurnya terbatas. Kali ini dengan pengepungan dan serangan dari mereka bertiga, klon itu mempertanyakan cara apa yang masih bisa digunakan oleh Xiaoyan untuk bertahan hidup. Bersamaan dengan penyampaian maksud itu, Tuan Su seketika mengebaskan lengan bajunya. Penampilannya nyaris tak berbeda dengan Tuan Su yang asli, namun Xiaoyan dapat memastikan melalui persepsi jiwanya bahwa sosok itu hanyalah sebuah klon. Pandangan Xiaoyan pada akhirnya menjadi semakin tajam menatap ke arah ketiganya. Xiaoyan mengingat bahwa kemenangan sebelumnya diraih dalam kondisi yang sangat berbahaya. Tanpa adanya bantuan kehendak Sensi, Xiaoyan menyadari dirinya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertahan. Pada saat itu, Xiaoyan hanya mampu lolos berkat bantuan banyak makhluk kuat. Namun keadaan kali ini tampak benar-benar berbeda. Xiaoyan benar-benar terjebak dalam skenario mematikan yang telah disiapkan sejak awal. Segala yang terjadi merupakan bagian dari strategi terencana, sebuah permainan yang dirancang khusus untuk mengepung dan membunuh Xiaoyan tanpa celah. Tuan Su pada saat ini memancarkan aliran energi hitam tanpa henti. Kekuatan aturan gelap milik Tuan Su menyebar ke sekeliling seolah mampu melahap seluruh cahaya dan harapan. Di sisi lain, Bing Leidong melepaskan aura dingin yang menusuk, membekukan ruang di sekitar. Sementara itu Yao Nantian berdiri sejajar menyalurkan tekanan yang sama mengerikannya. Ketiganya mengunci Xiaoyan dari berbagai arah, menciptakan tekanan berlapis yang sulit ditembus. Dalam kondisi itu, Xiaoyan akhirnya mulai berbicara kepada Bing Leidong dan Yao Nantian. Xiaoyan menjelaskan bahwa jika salah satu dari mereka memilih untuk mundur atau menyerah,
maka persoalan penyerangan terhadap Sensi sebelumnya dapat dihapus sepenuhnya. Pernyataan itu menggantung di udara, menambah berat situasi yang telah mencapai titik genting. Xiaoyan menatap Bingley Dong dan Yao Nantian dengan sorot mata dingin dan tekanan berat yang menyelimuti sekeliling. Dalam sikap itu tersirat maksud Xiaoyan untuk mengguncang keyakinan kedua tokoh tersebut. Xiaoyan memahami dengan jelas bahwa Bingley Dong dan Yao Nantian telah lama bersekongkol dengan Tuan Su. Dengan begitu, kecil kemungkinan keduanya akan membelot pada saat ini. Namun tujuan utama Xiaoyan bukanlah membujuk, melainkan menekan mental keduanya. Dalam pertarungan antar ahli tingkat puncak, goyahnya kondisi batin seringkali menjadi celah yang berakibat fatal ketika pertempuran benar-benar pecah. Sementara itu Tuan Su menanggapi sikap Xiaoyan dengan ketegasan dan penuh niat membunuh. Tuan Su menilai tindakan Xiaoyan hanyalah provokasi murahan dan menegaskan tekad untuk menghabisi Xiaoyan di tempat ini. Dalam penilaian Tuan Su, kekuatan gabungan dirinya, Bingley Dong dan Yao Nantian ditambah keberadaan penguasa ilusi, hal itu sudah lebih dari cukup untuk menutup semua jalan hidup Xiaoyan. Pernyataan sikap tersebut membuat Bingley Dong dan Yao Nantian menunjukkan hasrat bertarung yang meningkat, seolah keyakinan Tuan Su memberi mereka keberanian tambahan. Sementara itu Tuan Su kemudian menegaskan bahwa tempat ini bukanlah Sensi, wilayah penuh variabel yang sebelumnya memberikan Xiaoyan banyak perlindungan tak terduga. Tuan Su menganggap bahwa tanpa campur tangan Nanfu yang menyebarkan informasi palsu demi melindungi Xiaoyan, Xiaoyan seharusnya sudah lama tewas. Fakta bahwa Xiaoyan mampu tumbuh hingga ke titik ini dianggap sebagai penyimpangan yang tidak seharusnya terjadi. Kini karena Xiaoyan berani meninggalkan Sensi, Tuan Su melihat kesempatan sempurna untuk memastikan Xiaoyan tidak akan pernah kembali ke tempat perlindungan itu. Seiring dengan tekad yang menguat, jubah hitam Tuan Su akhirnya berkibar liar. Kekuatan aturan kegelapan yang dikuasai oleh Tuan Su berubah menjadi gelombang hitam pekat yang menyerupai tinta, menyebar luas seperti kehampaan tanpa batas. Di jalur yang dilewati gelombang tersebut, cahaya bintang meredup dan lenyap seolah ditelan oleh kehampaan murni yang tak memberi ruang bagi kehidupan. Di sisi lain, Yao Nantian menunjukkan kebencian yang mendidih. Banyak harta berharga milik Yao Nantian telah dihancurkan Xiaoyan, membuat amarah Yao Nantian sulit dibendung. Keinginan untuk merobek tubuh Xiaoyan dan menuntut ganti rugi atas semua kerugian menjadi dorongan utama dalam hati Yao Nantian. Lonceng besar dan segel pagoda pemusnahan agung, dua harta kuno andalan Yao Nantian, telah hancur di tangan Xiaoyan, membuat harga diri Yao Nantian semakin tercabik. Namun meski demikian, di balik amarah itu terselip rasa tak percaya. Tingkat pertumbuhan Xiaoyan benar-benar melampaui Nurul. Dalam pertempuran di Sensi, Xiaoyan masih dipandang sebagai makhluk kecil yang tidak berarti. Namun dalam waktu yang sangat singkat, Xiaoyan telah menembus tingkat keempat alam transenden. Pada tahap ini, Xiaoyan telah menguasai berbagai kartu truf yang membuat siapapun harus berhitung ulang sebelum bertindak. Yao Nantian menyadari bahwa tanpa kepemimpinan Tuan Su, jika Xiaoyan mendatangi mereka secara langsung, kehancuran mungkin tak terelakkan. Di tengah ketegangan itu, simbol bintang putih di antara alis Xiaoyan berkilat dengan intensitas liar. Energi dahsyat berputar di sekujur tubuh Xiaoyan menandai tekad yang telah bulat. Xiaoyan segera bergerak menginjak guntur ekstrim dan tubuh Xiaoyan melesat maju menembus ruang dengan kecepatan menggelegar. Xiaoyan tidak memberi waktu bagi lawan untuk dapat menyesuaikan diri. Doki Xiaoyan melonjak ke puncak, aura Xiaoyan meninggi dan menekan sekeliling. Sosok Xiaoyan tampak menjulang di tengah badai energi, lalu Xiaoyan mengangkat satu jarinya. Xiaoyan mengumpulkan kekuatan besar yang siap dilepaskan, menandai dimulainya bentrokan yang tak terhindarkan. Wujud asli dewa kuno atau dewa asli muncul sepenuhnya. Tubuh kolosal setinggi jutaan kaki menjulang, menutup langit dan seakan menduduki seluruh dunia. Tekanan keberadaannya saja sudah membuat ruang dan waktu bergetar tanpa henti. Dari balik wujud itu, sebuah jari emas raksasa luasnya seperti jurang tak berujung bergerak turun dengan kekuatan mutlak, membawa kehendak pemusnahan yang tak terbantahkan. Seluruh tubuh Xiaoyan diliputi oleh kobaran api yang dahsyat. Api itu tidak hanya membakar materi, tetapi juga kekuatan aturan dunia, membuatnya tampak seperti dewa yang benar-benar turun ke alam fana.
Setiap denyut apinya mengguncang jiwa makhluk hidup, menekan kehendak mereka hingga batas terendah. Pada saat yang sama, kekuatan aturan kegelapan Tuan Su melonjak liar. Kekuatan itu menyeruak seperti binatang buas purba yang terlepas dari belenggunya. Kemanapun kekuatan itu mengalir, bahkan dunia merah tua yang dibangun oleh penguasa mimpi mulai terkikis, meleleh dan runtuh lapis demi lapis. Kehampaan murni menyebar disertai keheningan mematikan yang menelan segala suara. Aturan kegelapan yang dikuasai penguasa mimpi menunjukkan dominasi absolut, menekan aturan lain hingga hampir kehilangan bentuk. Dalam tekanan itu, lengan Tuan Su terbuka lebar dan cincin pemusnahan kehampaan di dadanya meledak dengan cahaya gelap. Gelombang hitam pekat mengalir keluar, membentuk busur raksasa menyerupai bulan purnama hitam. Selanjutnya ia menghantam jari penghancur bintang milik Xiaoyan dengan niat menghancurkan segalanya tanpa sisa. Benturan dua kekuatan puncak itu terjadi dalam waktu sekejap. Cincin pemusnahan kehampaan membengkak di tengah badai energi, ukurannya mendekati jari emas raksasa yang turun dari langit. Saat keduanya bertabrakan, suara ledakan mengguncang realitas. Kekuatan mengerikan meledak keluar seolah ingin menggulingkan seluruh dunia merah. Gelombang kejutnya merobek tanah, memutarbalikkan langit, dan membuat struktur dunia berderak di ambang kehancuran. Pada saat yang sama, mata Yao Nantian memancarkan keganasan yang dingin. Kehilangan beberapa harta tidak membuatnya gentar karena persediaan yang ia miliki masih jauh lebih banyak. Dengan satu gerakan tangan, simbol-simbol mendalam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Simbol itu saling terhubung dan berubah menjadi rantai emas gelap yang berkilau dengan cahaya aneh. Rantai pengikat jiwa itu mengabaikan penghalang spasial, menembus kehampaan dan muncul dari segala arah di sekitar Xiaoyan. Setiap mata rantai membawa kekuatan yang mampu memenjarakan jiwa dan memasang segel pada kekuatan aturan. Rantai-rantai itu melilit anggota tubuh Xiaoyan seperti ular hidup, berusaha menahan gerakannya dan merebut kendali tubuhnya. Tak lama kemudian, Bing Leidong juga mulai bergerak. Sosoknya mengeluarkan raungan rendah dari dalam dada, lalu menghantam telapak tangannya ke depan. Dingin ekstrim dan kilat yang mengamuk menyatu dengan sempurna, menciptakan gelombang serangan es dan kilat yang langsung meluas. Domain itu meliputi seluruh area pertempuran, menelan cahaya dan panas. Dunia seakan berhenti bergerak, membeku dengan kecepatan yang dapat dilihat mata. Tanah merah yang retak dan awan langit membeku secara bersamaan, berubah menjadi patung es dan kilat yang rapuh. Tekanan yang menghantam Xiaoyan pada saat ini meningkat berkali-kali lipat. Kekuatan yang mengalir ke arahnya jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan sebelumnya. Dalam pertempuran di Senshi, para musuhnya masih menahan sebagian kekuatan, mempertimbangkan banyak hal. Namun situasi saat ini berbeda. Tidak ada lagi ruang untuk menahan diri, dan jika mereka masih ragu dan terjadi kesalahan sekecil apapun, nyawa mereka akan menjadi taruhannya. Kesadaran itu membuat setiap serangan mengandung niat membunuh yang nyata. Mereka memahami bahwa kegagalan bukan hanya berarti mundur dengan luka, tetapi menciptakan musuh yang akan tumbuh menjadi ancaman yang tak terukur. Bahkan jika berhasil melarikan diri, bayangan kekuatan Xiaoyan akan terus membayangi, menunggu saat untuk menagih segalanya kembali. Tuan Su, Bing Leidong, dan Yao Nantian datang dengan tujuan yang tegas dan terarah. Ketiga sosok itu tidak menunjukkan niat untuk mengulur waktu dengan Xiaoyan. Sejak awal pertemuan, tekanan membunuh dilepaskan tanpa ragu, memaksa ruang di sekitar Xiaoyan bergetar hebat oleh benturan kekuatan. Gelombang serangan yang dilepaskan sosok-sosok ini membuat Xiaoyan merasakan tekanan yang belum pernah dialami sebelumnya. Meski demikian, menghabisi Xiaoyan bukanlah suatu perkara yang mudah. Doki Xiaoyan meledak dari dalam diri Xiaoyan. Doki meledak dalam diri Xiaoyan, sementara simbol bintang putih di antara alis Xiaoyan berkilat liar, menandakan kebangkitan kekuatan mendalam. Tubuh Xiaoyan yang menjulang hingga jutaan kaki mulai tampak kabur sebelum akhirnya runtuh seperti bayangan yang kehilangan wujud. Xiaoyan secara sadar melepaskan wujud asli klon dewa asli super raksasa dan kembali ke bentuk biasa untuk bertarung. Pilihan tersebut diambil karena Xiaoyan memahami bahwa aturan kegelapan milik Tuan Su hanya dapat dilawan dengan aturan lain yang setara dan saling berbenturan.
Selanjutnya di sisi tubuh Xiaoyan, api 3 warna menyembur dengan ganas diikuti guntur yang menyapu langit. Kekuatan asal di dalam tubuh Xiaoyan berubah dan dimurnikan menjadi kekuatan aturan yang kuat dan digunakan untuk menahan tekanan Tuan Su. Pada saat yang sama, Yao Nantian melepaskan segel yang bertujuan menekan pergerakan Xiaoyan. Namun sebelum segel itu sepenuhnya bekerja, cahaya biru dari Goyan menyapu area dan menetralkan pengaruh segel itu dengan mudah. Di sisi lain, aura dingin milik Bing Leidong menyebar luas, membawa hawa beku yang mampu membekukan hukum ruang. Pada masa Xiaoyan berada di Sensi, kekuatan semacam itu akan menjadi ancaman besar. Akan tetapi, kekuatan Xiaoyan saat ini telah melampaui masa lalu. Dengan satu dorongan kehendak, Xiaoyan melepaskan domain dewa abadi milik Xiaoyan sendiri. Niat Xiaoyan adalah membangkitkan domain dewa api berlimpah untuk menghadapi pembekuan total. Jantung api menyebar dari seluruh tubuh Xiaoyan, menekan dan melawan hawa dingin dari Bing Leidong. Dalam waktu singkat, api dan es saling menahan, menciptakan keseimbangan rapuh yang membuat ruang di sekitar bergetar tanpa henti. Menghadapi 3 kekuatan yang berada di langkah kelima secara bersamaan, metode Xiaoyan tidak hanya cukup untuk bertahan. Xiaoyan bahkan menunjukkan kemampuan untuk melawan balik dengan stabil. Meski rasa krisis yang kuat terus muncul di dalam benak Xiaoyan, Xiaoyan menyadari bahwa Tuan Su, Bing Leidong, dan Yao Nantian hanyalah sebagian dari ancaman yang lebih besar. Naluri Xiaoyan menangkap adanya variabel lain dari balik konflik ini dan kemungkinan berasal dari penguasa mimpi. Mungkin juga ada sesuatu dari keberadaan yang tersembunyi yang belum menampakkan diri. Namun pikiran tersebut ditekan sementara karena fokus utama Xiaoyan adalah menundukkan ketiga lawannya. Xiaoyan kemudian mengubah teknik dengan cepat, memberatkan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna menggunakan kendali kekuatan yang presisi. Setelah proses tersebut selesai, Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan itu masih belum cukup untuk menembus pertahanan gabungan musuh. Tanpa ragu, Xiaoyan kembali memadatkan teratai petir 3 warna, memadukan kekuatan guntur yang liar dan tak terkendali. Dengan kendali yang matang, teratai api dan teratai guntur digabungkan menjadi satu kesatuan. Perpaduan tersebut melahirkan teratai kembar petir dan api, sebuah teknik yang sudah lama tidak digunakan Xiaoyan karena tuntutan kekuatan dan konsentrasi yang sangat besar. Namun setelah terobosan kekuatan terbaru, waktu yang dibutuhkan Xiaoyan untuk mengeksekusi teknik ini berkurang drastis. Teratai kembar petir dan api pada akhirnya terbentuk dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Kekuatan api dan petir diwujudkan menjadi kelopak teratai yang berlapis, memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Wujud teratai tersebut tampak indah dan tenang di permukaan, namun setiap denyut energinya mengandung daya hancur yang mampu merobek kekuatan aturan dan menghancurkan eksistensi sekitar. Gemuruh dahsyat mengguncang ruang pertempuran dan kekuatan yang dilepaskan Xiaoyan tidak menyebar ke segala arah. Kekuatan itu mengamuk liar di dalam jangkauan yang telah ditentukan dengan sangat presisi. Pengendalian seperti ini menandai peningkatan besar bagi Xiaoyan karena setiap gelombang energi dari teknik bertarung dapat diarahkan tanpa kebocoran sedikit pun. Pada masa sebelumnya, Angry Buddha Lotus Flame masih berada dalam bentuk teratai petir yang belum stabil. Sebagian besar daya hancurnya terlepas tanpa kendali dan menyebar ke ruang kosong. Hal itu membuat potensi sejatinya benar-benar sulit diwujudkan sepenuhnya. Kini situasinya telah berubah total. Teratai api guntur yang dibentuk Xiaoyan mampu memusatkan kekuatan api dan guntur dalam wilayah tertentu. Dengan begitu, setiap serpihan energi akan dapat menghantam sasaran dengan kekuatan maksimal. Akhirnya, di bawah tekanan teratai api petir Xiaoyan, setiap serangan yang dilancarkan oleh 3 sosok di hadapannya langsung dihancurkan. Api dan petir yang berputar di sekitar teratai itu merupakan manifestasi aturan paling murni. Kekuatannya dipenuhi dengan daya penghancur yang kasar dan tanpa kompromi. Aturan tersebut kemudian menjelma menjadi naga api dan petir raksasa yang meraung melesat maju dan menelan ruang di hadapan Xiaoyan saat menghantam ketiga lawannya secara bersamaan. Meski demikian, serangan gabungan ketiganya juga tidak sepenuhnya sia-sia. Tekanan yang mereka berikan memaksa Xiaoyan menggunakan metode serangan terkuat sejak awal pertempuran.
Xiaoyan memahami bahwa kegagalan menundukkan ketiganya dalam waktu singkat hanya akan menyeret pertempuran menjadi semakin panjang. Kondisi seperti itu jelas merugikan Xiaoyan karena konsumsi energi yang terus meningkat akan membuat daya tahan Xiaoyan terkikis perlahan. Sementara itu, ketiga lawan Xiaoyan pada saat ini menunjukkan ketenangan yang luar binasa. Tidak satupun dari mereka menunjukkan rasa gentar menghadapi kekuatan aturan api dan guntur. Masing-masing menggunakan metode sendiri untuk menetralisir sisa serangan naga api petir sebelum kembali melancarkan tekanan lanjutan ke arah Xiaoyan. Di antara ketiganya, Tuan Su secara terbuka memperlihatkan niat untuk menguji batas Xiaoyan. Tuan Su merasa bahwa kekuatan aturan api dan guntur memang mengerikan, tetapi konsumsi energi yang menyertainya juga sangatlah besar. Tuan Su bermaksud memaksa Xiaoyan terus mengerahkan kekuatan hingga akhirnya kehabisan daya. Selanjutnya di belakang Tuan Su, kekuatan aturan gelap kembali melonjak. Gelombang hitam pekat membentang luas seperti lautan tanpa dasar, lalu membentuk tangan raksasa yang menjangkau ruang di hadapannya. Serangan itu seketika bergerak perlahan namun penuh dengan tekanan menuju ke arah Xiaoyan. Setiap inci pergerakan tangan gelap itu membawa perasaan menindas yang berat. Pikiran Xiaoyan pada akhirnya langsung bergejolak. Xiaoyan menggerakkan kekuatan jiwa tanpa ragu, membuat jiwa alam void miliknya meledak dengan getaran halus namun dalam. Gelombang kekuatan jiwa menyapu ruang di sekitar, memicu perubahan yang segera terlihat. Untaian energi putih mulai mengembun di sekitar tubuh Xiaoyan, berkilau lembut namun syarat tekanan. Energi tersebut merupakan wujud materialisasi kekuatan jiwa Xiaoyan yang telah mencapai tingkat tinggi. Xiaoyan perlahan mengangkat tangan kanan dan di ujung jari Xiaoyan, kabut putih berputar dan memadat dengan kecepatan tinggi membentuk pusat kekuatan jiwa yang sangat terfokus. Teknik yang digunakan bukan warisan dari Yang Mulia, melainkan hasil pemahaman Xiaoyan sendiri. Ini adalah teknik bertarung yang sepenuhnya selaras dengan karakter dan kekuatan jiwa Xiaoyan. Dari kabut putih itu, bayangan jari raksasa pada akhirnya terbentuk. Bayangan tersebut terus membesar, menekan ruang di sekitarnya hingga batas tertentu, seolah mampu menelan wilayah tempat ketiga lawannya berdiri. Tekanan jiwa yang dilepaskan membuat ruang bergetar dan jalur energi di sekitarnya terdistorsi. Namun tepat ketika bayangan jari raksasa itu mencapai puncak kekuatannya dan siap menghantam, perubahan mendadak terjadi. Kilatan cahaya merah menyambar dari segala arah muncul tanpa peringatan. Kilatan itu bergerak dengan kecepatan ekstrim. Cahaya merah tersebut saling bersilangan membentuk jaring serangan yang langsung menghantam bayangan jari raksasa dari berbagai sudut. Dalam hitungan singkat, kekuatan cahaya merah itu menghancurkan teknik jiwa Xiaoyan. Bayangan jari raksasa retak lalu hancur menjadi serpihan energi putih yang tersebar dan lenyap di kehampaan, menandai kegagalan serangan Xiaoyan. Pada saat yang sama, gelombang serangan dari 3 kelompok Tuan Su kembali menyapu ruang pertempuran. Xiaoyan segera memahami sumber gangguan yang baru saja menghancurkan persiapan serangan jiwanya. Di dalam kesadaran Xiaoyan terdapat keyakinan kuat bahwa pihak yang mampu menembus serangan jiwa tersebut adalah penguasa mimpi. Ia adalah sosok yang dalam kondisi mimpi memiliki kekuatan jiwa yang jauh melampaui Xiaoyan. Gangguan itu juga tidak hanya memusnahkan serangan jiwa Xiaoyan, tetapi juga memaksa Xiaoyan menyingkap celah besar dalam pertahanan diri. Teknik bertarung jiwa yang dihancurkan secara paksa membuat pikiran Xiaoyan terguncang hebat dan aliran kesadaran menjadi tidak stabil. Dengan begitu, maka respon tubuh Xiaoyan pada saat ini sedikit melambat. Di sisi lain, kelompok Tuan Su tentu tidak mungkin melewatkan peluang yang muncul akibat kelengahan sesaat ini. Pada saat bayangan jari yang sebelumnya diciptakan Xiaoyan menghilang, rangkaian jurus pembantaian yang telah dipersiapkan sejak awal langsung dilepaskan secara bersamaan. Serangan itu seketika menyerang Xiaoyan dari berbagai arah seperti belatung yang menempel erat pada tulang. Cincin pemusnah kehampaan berputar dengan kekuatan penghancur yang padat. Segel pagoda pemusnah besar turun membawa tekanan berat yang seolah menindih ruang itu sendiri. Sementara itu, es pembakar jiwa menyebar dengan hawa dingin yang menusuk langsung ke tingkat kesadaran.
Ketiga jurus pembunuh itu dilepaskan hampir tanpa jeda, membentuk tekanan berlapis yang menutupi semua jalur mundur. Xiaoyan merasakan kejutan yang jelas, tetapi pikiran Xiaoyan tidak jatuh ke dalam kepanikan. Tekanan yang meningkat beberapa kali lipat justru memaksa Xiaoyan untuk menenangkan diri dan mempercepat proses analisis. Dalam benak Xiaoyan muncul pemahaman bahwa keberhasilan penguasa mimpi menerobos serangan jiwa sebelumnya merupakan peringatan bahwa teknik serangan jiwa tidak lagi dapat digunakan dengan bebas. Dalam kondisi dikepung oleh 3 musuh kuat, Xiaoyan menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan adalah dengan mengulangi jumlah lawan secepat mungkin. Xiaoyan menimbang kekuatan, posisi, dan kecenderungan setiap kelompok dari Tuan Su. Ketika Xiaoyan melangkah ke depan, teknik 7 langkah penghancur para dewa akhirnya diaktifkan. 7 bayangan kaki muncul berturut-turut di udara, dan setiap bayangan membawa kekuatan yang semakin padat dan berat dibandingkan dengan sebelumnya. Getaran yang dihasilkan oleh langkah-langkah tersebut mengguncang seluruh ruang di sekitar, menyebabkan distorsi halus bahkan sebelum benturan terjadi. Bayangan kaki itu kemudian bertabrakan secara frontal dengan serangan gabungan dari kelompok Tuan Su. Hal itu tanpa banyak basa-basi memicu ledakan energi yang terus menyebar. Seiring meningkatnya tingkat kekuatan Xiaoyan, teknik bertarung warisan yang mulia yang dikuasai Xiaoyan menunjukkan kekuatan yang semakin menakutkan. Teknik tersebut tetap menjadi salah satu metode terkuat yang dimiliki oleh Xiaoyan. Dalam kondisi pertempuran yang semakin kompleks, Xiaoyan menyadari bahwa keberadaan Ye Tian pada saat ini sangat dibutuhkan. Melalui bendera penekan jiwa, Xiaoyan mengirimkan dorongan kehendak agar Ye Tian segera kembali ke medan pertempuran. Sejak memasuki dunia gunung dan lautan, Ye Tian bergerak terpisah, sementara situasi saat ini telah berkembang menjadi pertempuran yang rumit dan sulit diselesaikan sendirian. Seluruh kekuatan yang dimiliki Xiaoyan merupakan bagian dari strategi bertahan hidup, dan Xiaoyan tidak berniat menyia-nyiakan satupun potensi yang tersedia. Kali ini Ye Tian memberikan respon dengan cepat dan menunjukkan sikap yang jauh lebih patuh setelah pengalaman sebelumnya memberikan pelajaran yang mendalam. Dalam proses pengamatan cepat, Xiaoyan menilai bahwa Tuan Su memiliki fondasi kekuatan yang sangat stabil dan tidak mudah dieliminasi. Di antara Bing Leidong dan Yao Nantian terlihat lebih mahir memanfaatkan senjata serta harta karun kuno untuk melancarkan serangan. Dengan begitu, maka besar kemungkinan Yao Nantian juga memiliki harta pertahanan yang kuat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, fokus Xiaoyan perlahan mengarah pada Bing Leidong sebagai target yang lebih memungkinkan untuk disingkirkan terlebih dahulu. Terlepas dari tekanan dan situasi yang tampak tidak menguntungkan, Xiaoyan tidak menganggap dirinya terpojok. Walaupun secara kasat mata Xiaoyan menghadapi 3 penyerang dengan kekuatan setara tingkat kelima, kenyataannya medan pertempuran ini juga menyembunyikan ancaman lain. Keberadaan penguasa mimpi ilusi yang belum sepenuhnya menunjukkan kekuatan membuat jumlah musuh yang dihadapi Xiaoyan bertambah menjadi 4.